Di era digital yang semakin canggih, kita semua terhubung lebih dari sebelumnya. Informasi mengalir cepat dan dunia ada di ujung jari kita. Tapi, di balik kemudahan ini, ada ancaman yang tak terlihat, yakni penipuan dunia cyber. Mereka bisa menyamar menjadi siapa saja, mengaku sahabat atau bahkan institusi resmi. Siapapun bisa menjadi target, termasuk kamu. Siapkan dirimu untuk mengungkap kebenaran di balik layar. Karena di dunia cyber, tidak semua yang terlihat adalah nyata. Penipuan dunia cyber atau cyber fraud adalah ancaman nyata di era digital ini. Tindakan kriminal ini dilakukan melalui internet dengan tujuan untuk mengambil keuntungan secara ilegal dari korbannya. Para penipu memanfaatkan berbagai metode, seperti phishing, malware, dan pencurian identitas untuk mengelabui korban. Dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga perusahaan dan lembaga keuangan yang mengalami kerugian besar dan kerusakan reputasi. Bahkan, media sosial pun kini menjadi ladang baru bagi mereka untuk menjebak korban. Apakah kalian tahu sejarah penipuan cyber? Sejak era awal internet pada 1980-an, ketika jaringan komputer mulai digunakan secara luas, penipuan cyber telah menjadi ancaman nyata. Salah satu contoh awalnya adalah The Morris Worm pada tahun 1988. Worm komputer pertama yang menginfeksi sekitar 10% dari semua komputer yang terhubung ke internet saat itu. Memasuki tahun 1990-an, penipuan cyber berkembang menjadi lebih beragam. Phishing, metode di mana penyerang mengirim email palsu yang tampak sah untuk mencuri informasi pribadi mulai muncul. Kasus terkenalnya adalah penipuan AOL atau Amerika Online, di mana penipu mencuri identitas pengguna melalui email palsu. Pada awal abad ke-21, dengan munculnya internet dan teknologi mobile, penipuan cyber semakin canggih. Ransomware, malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan menjadi ancaman besar, seperti serangan WannaCry pada tahun 2017. Selain itu, penipuan berbasis aplikasi mobile mulai marak. Kini, di dekade kedua abad ke-21, penipuan cyber semakin kompleks. Serangan Advanced Persistent Threat atau APT dan Business Email Compromise atau BEC menargetkan perusahaan dan individu dengan metode yang semakin canggih. Pandemi COVID-19 juga membuka peluang baru bagi penipuan dengan email phishing yang menyamar sebagai informasi kesehatan atau bantuan pemerintah. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kemajuan teknologi membuka celah baru bagi penipu. Terdapat 4 jenis penipuan cyber, yakni scam, spam, phishing, dan catfishing. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, scam. Penipuan yang dirancang untuk memanipulasi korban agar memberikan uang atau informasi pribadi. Contoh terkenalnya adalah skema Nigeria Prince yang mengaku sebagai anggota keluarga kerajaan yang membutuhkan bantuan finansial. Siapa sangka bahwa itu hanyalah trik untuk mencuri uang kita. Kedua, spam. Email atau pesan yang tidak diinginkan dan seringkali berisi iklan atau penawaran yang meragukan. Kita mungkin pernah menerima email yang menawarkan produk miring atau hadiah besar yang ternyata tidak ada. Ini adalah cara penipu untuk mendapatkan perhatian dan mungkin memancing klik pada tautan berbahaya. Ketiga, phishing. Taktik penipuan yang menggunakan email atau situs web palsu untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Salah satu kasus terkenalnya adalah serangan phishing yang mengaku dari bank besar meminta kita memperbarui informasi akun melalui tautan yang tampaknya sah. Terakhir, catfishing. Penipuan yang melibatkan pencurian identitas melalui aplikasi kencan atau media sosial. Penipu berpura-pura menjadi seseorang yang menarik untuk membangun hubungan dan akhirnya meminta uang atau informasi pribadi. Contoh kasus terkenalnya adalah Tinder Swindler, di mana penipu mengelabui banyak korban dengan cerita cinta palsu untuk mendapatkan uang. Dalam dunia digital yang semakin kompleks, kewaspadaan adalah kunci untuk melindungi diri dari scam, spam, phishing, dan catfishing. Yuk simak langkah-langkah penting untuk menjaga keamanan kita. Pertama, waspada terhadap email dan pesan yang mencurigakan. Jangan sembarangan mengklik tautan atau membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Pastikan untuk memeriksa alamat email pengirim dengan cermat dan janganlah tergoda oleh tawaran yang terlihat meyakinkan. Selanjutnya, verifikasi keabsahan tawaran.
Jika kita menerima penawaran yang menggiurkan, pastikan untuk memeriksa kebenarannya melalui sumber independen. Hubungi langsung perusahaan atau organisasi terkait untuk memastikan tawaran tersebut sah. Jangan lupa untuk melindungi informasi pribadi kita. Jangan berikan informasi keuangan atau pribadi melalui email atau pesan kecuali kita sudah yakin sepenuhnya. Gunakan kata sandi yang kuat, berbeda untuk setiap akun, dan aktifkan autentikasi 2 faktor untuk lapisan keamanan ekstra. Gunakan perangkat lunak keamanan yang selalu diperbarui, seperti antivirus dan anti-spyware, untuk melindungi perangkat Anda. Pastikan sistem operasi dan semua perangkat lunak lainnya juga diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Waspada terhadap phishing dengan memeriksa URL situs web sebelum memasukkan informasi pribadi. Pastikan situs tersebut menggunakan protokol HTTPS dan jangan terjebak oleh email yang mendesak untuk memperbarui informasi akun. Ketika melakukan transaksi online, gunakan situs web yang aman dan terpercaya. Cari simbol gembok di URL bar dan hindari transaksi melalui Wi-Fi publik yang tidak aman. Verifikasi permintaan sumbangan melalui situs web resmi atau sumber terpercaya lainnya. Jangan lewatkan langkah ini untuk memastikan bahwa sumbangan kita benar-benar sampai ke tujuan yang tepat. Jangan mudah tergoda oleh penawaran mendadak. Selalu luangkan waktu untuk meneliti dan memeriksa reputasi pihak yang menawarkan sebelum memberikan informasi pribadi atau melakukan pembayaran. Terakhir, pelajari tentang jenis-jenis cyber dan laporkan penipuan. Jika kamu mencurigai adanya aksi penipuan, karena semakin banyak kita tahu, semakin siap juga kita untuk menghadapinya. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah sederhana ini, kita dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat terhadap ancaman cyber. Jangan biarkan diri kita menjadi korban. Tetaplah waspada dan terus belajar tentang cara melindungi diri di dunia digital. Ingat, keamanan adalah prioritas utama. Jaga data pribadi kita dan navigasikan dunia cyber dengan bijak.